Assalamualaikum para AZ Reddington. Kali ini kita sudah di chapter 15 atau season 1 episode 16. Dimana di episode sebelumnya Reddington menyewa Cowboy untuk menyelidiki Lucy. Dan Cowboy menemukan flash disk di apartemen Lucy yang ternyata berisi foto-foto Reddington, Agent Keane, dan anak buah Reddington. Dimana di episode sebelumnya Cowboy juga menawarkan Reddington apakah ingin membawa Lucy kepada Reddington. Tapi Reddington menjawab dia ingin Cowboy membiarkannya saja karena Reddington ingin melihat bagaimana hasil operation yang dilakukan Lucy itu. Dan scene akhir di episode sebelumnya kita akhirnya mengetahui tentang sosok Tom yang sesungguhnya, dimana dia dan Lucy ternyata dipekerjakan dengan orang yang sama. Dan di episode kali ini saya minta kepada kalian untuk mendengarkan cerita saya dengan seksama. Karena di episode kali ini kalian akan mengetahui tentang siapa Tom. Jadi seperti biasa perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai dengan blacklist Reddington kali ini yaitu Mako Tanida, seorang bos Yakuza. Di mana Tanida ini baru saja melarikan diri dari salah satu penjara di Jepang. Kemudian scene berpindah di kota Tokyo, Jepang, di mana kita diperlihatkan seorang agen FBI yaitu Agent Remo sedang menyapa istrinya di kamarnya. Dan sang istri mengingatkan Remo untuk beristirahat. Tapi Remo berkata bahwa dia ingin meninjau laporan keuangannya terlebih dahulu. Dan tak lama setelah Remo meninjau laporan keuangannya, inilah yang terjadi. Mako Tanida secara diam-diam mengancam Remo dengan katananya dan membawa Remo untuk keluar dari rumahnya agar tidak diketahui oleh istrinya. Sebelum kita melihat apa yang ingin dilakukan Tanida terhadap Remo, saya akan menjelaskan sedikit sejarah Mako Tanida. Di mana beberapa tahun yang lalu Donald, Remo, Pete, dan Bobby adalah satu tim yang dibentuk untuk memburu Reddington. Dan saat pemburuan Reddington, dia menangkap Mako Tanida yang menjadi rekan bisnis Reddington. Untuk saat ini, hanya itu alasan yang saya ketahui mengapa Tanida melakukan ini. Dia dendam terhadap Remo, Donald, Pete, dan Bobby. Di sini Tanida menyuruh Remo untuk melakukan seppuku atau harakiri, ritual tradisional bunuh diri dari Jepang. Jika Remo bersedia melakukannya, maka Tanida tidak akan menyentuh keluarganya. Yang pada akhirnya, Remo pun terpaksa melakukan harakiri itu agar Tanida tidak menyentuh keluarganya. Di Washington, Tom yang baru saja turun dari kamarnya dan ingin sarapan, terkejut melihat Lucy sedang berbicara kepada Keane. Dan sebelumnya Lucy juga pernah bertemu dengan Keane saat acara baby shower. It's Ted, right? Or Tim, sorry. It's Tom, 4th grade. Di sini Tom dan Lucy berpura-pura lupa satu sama lain. Sementara kita mengetahui bahwa mereka berdua bekerja dengan orang yang sama. Kemudian Lucy mengungkapkan maksud kedatangannya kepada Keane, di mana Lucy ini beralasan sedang mencari rumah karena dia berencana untuk tinggal permanen di Washington. Sebelum Lucy pergi, Keane memberikan kartu namanya karena Keane mempunyai teman di bagian sales rumah. Thank you. I mean, come on, I don't believe that for a second. Sammy loves Sarah. Di kediaman Agent Remo di Washington yang sedang mengadakan acara duka kematiannya, kita melihat Donald, Bobby, Pete, dan Audrey yang ada di sini juga. Di mana di sini Donald, Bobby, dan Pete sepakat bahwa bunuh diri yang dilakukan Remo sangat mencurigakan. Dan Bobby berspekulasi bahwa kejadian Remo ini disebabkan oleh Reddington. Reddington's got his fingerprints all over this thing. Donald yang mendengar itu langsung ke Blackside meminta Keane untuk mempertemukannya dengan Reddington. Keane yang mendengar itu menjawab sedang terjadi apa antara kalian berdua. Karena ternyata Reddington juga meminta Keane untuk mempertemukannya dengan Donald.
What's going on with you two? Why? Because he's looking for you. Di sisi lain di sebuah teater, Reddington sedang melihat para penari balet latihan, di mana di sini Reddington memberikan sumbangan yang cukup besar untuk acara khusus di tanggal 22, yang dimana acara itu diadakan setiap tahunnya dan Reddington selalu hadir untuk menyaksikannya. Tak lama setelah penari itu pergi, Dembe memberitahu Reddington bahwa dia sudah menemukan Donald, yang akhirnya Reddington bertemu dengan Donald di suatu tempat, di mana di sini Reddington menjelaskan kepada Donald bahwa Reddington berkeyakinan Agent Remo dibunuh oleh mantan rekan Reddington, yaitu Mako Tanida, bos Yakuza Jepang yang ditangkap Donald dan timnya saat berburu Reddington, di mana Reddington mengetahui bahwa 2 hari yang lalu Tanida baru saja melarikan diri dari penjara di Jepang. Let me guess. He double-crossed you and you want his head in the box. Mendengar itu, Donald menjawab dengan menebak bahwa Tanida mengkhianati Reddington dan Reddington ingin kepala Tanida berada di dalam kotak. Reddington sempat terdiam dengan tebakan Donald itu karena mungkin itu ide yang baik. Tapi Reddington menjawab untuk saat ini kepala yang dikhawatirkan Reddington adalah kepala Donald. Karena Reddington yakin jika memang Agent Remo dibunuh Tanida, maka Donald dan sisa timnya saat ini dalam bahaya. Karena penangkapan yang dilakukan Donald dan timnya saat itu membuat dendam Mako Tanida. Sementara Reddington menjelaskan tentang Tanida kepada Donald, di sisi lain ternyata Tanida baru saja memasuki Amerika. Dan malamnya dia langsung menemui Pete, rekan Donald yang ikut juga dalam penangkapan Tanida. Dan keesokan paginya kita diperlihatkan Pete sudah tidak bernyawa. Scene berpindah di mana Donald memberi pengarahan kepada tim tentang Mako Tanida. Dan Malik menjelaskan bahwa setelah penangkapan Tanida, sindikatnya berkembang dan diyakini oleh kontak Malik bahwa adiknya sekarang yang menjalankan sindikat tersebut, yaitu Aiko Tanida dengan julukan Tensei. No one knew how. There were theories that politicians. Di sela-sela pengarahan itu, Aram mendapatkan telepon yang ternyata Aram diberitahu bahwa kepolisian baru saja menemukan mayat Pete, mantan rekan Donald. Akibat itu, Harold menawarkan bantuan perlindungan saksi kepada Donald karena dia berspekulasi Donald dan Bobby mungkin akan menjadi target Tanida selanjutnya. Donald yang mendengar itu berkata bahwa dia mempunyai kabin di suatu daerah dan dia berencana akan membawa Audrey ke sana terlebih dahulu. Get a place up in Prince George's County off the grid. We gotta get Audrey there. Di sisi lain, Tom bertemu dengan Lucy di sebuah garasi markas darurat Tom, di mana Tom mengungkapkan kekesalannya karena Lucy sudah berani datang ke rumahnya. Yang dimana menurut Tom itu akan membahayakan penyamarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosok Tom yang sesungguhnya. Jadi saya minta kalian untuk mendengarkannya baik-baik. Christopher Hargrave adalah nama asli Tom. Saat dia berusia 3 tahun, Tom diculik dari orang tuanya Susan dan Howard Hargrave. Kemudian dia diasuh oleh seseorang dan Tom menggunakan nama Jacob Phelps. Tom tumbuh sebagai seorang pencuri kecil yang akhirnya dia direkrut pada usia muda oleh seorang pelatih mata-mata bawah tanah yang dikenal sebagai Mayor pada tahun 1994. Dan saat dia dewasa, Tom disewa oleh Reddington hanya untuk mengawasi Elizabeth Keene. Namun Tom terlibat asmara dengan Keene yang menyebabkan Reddington memecatnya. Untuk melindungi dirinya sendiri dan untuk tetap bisa bersama Keene, Tom pergi ke Milos Kirchhoff alias Berlin yang menjadi bos Tom dan Lucy sekarang. Dan Mayor yang mengalihkan kontrak Tom ke Berlin itu dengan bayaran 2 kali lipat dari Reddington sebelumnya. Siapa Berlin? Dia adalah salah satu musuh Reddington. Itulah sebabnya dia bersedia menyewa Tom dengan harga 2 kali lipat. Nanti kita akan bahas di episode yang memunculkan sosoknya. Dan kemudian, kenapa Lucy muncul? Lucy disewa Berlin untuk mengkonfirmasi apakah Tom masih di pihak Berlin. Karena 4 bulan yang lalu, Berlin memberi kabar, tapi tidak ada jawaban dari Tom. Itulah sebabnya Berlin mengutus Lucy untuk mengkonfirmasinya.
Di mana Tom menjawab 4 bulan yang lalu Reddington mengirimkan psikopat ke rumahnya yaitu Ranko Zamani yang kalian lihat di episode 1. Yang dimana Tom mendapatkan tikaman dan akhirnya Kin menemukan kotak milik Tom yang berisi paspor dan senjatanya. Tapi untungnya Tom bisa meyakinkan Kin bahwa paspor itu adalah palsu. They cut me like a totem pole, and because of that, Liz finds my go bag, my passports, everything. Dan akibat itu, Tom terpaksa menjadi dark yang membuatnya tidak bisa memberi kabar kepada Berlin karena takut penyamarannya akan diketahui oleh Agent Kin. I believe Reddington was funneling money through the adoptive father for years. What's this? It's the black site. Kemudian Tom memberitahu Lucy informasi yang selama ini sudah dikumpulkannya, di mana selama 20 tahun terakhir jalan Reddington dan Kin selalu bersilangan. Tapi Tom tahu Reddington selama 20 tahun itu membiayai Agent Kin melalui ayah angkat Kin, tapi Agent Kin tidak mengetahuinya. Tom juga mengungkapkan bahwa dia bisa saja membunuh Reddington saat di depan rumah sakit tempat ayah angkat Kin dirawat waktu itu. Tapi Lucy mengingatkan bahwa itu bukanlah misinya karena Tom disewa untuk mencari informasi apa hubungan Kin dengan Reddington karena Berlin berencana menggunakan Agent Kin untuk mengalahkan Reddington. Dan saat mereka pergi dari garasi Tom, ternyata Cowboy sedang mengawasinya dan Cowboy mengambil foto Tom dan Lucy itu. Kembali ke Donald, dia pun menjemput Audrey di apartemennya. Dan saat dalam perjalanannya menuju kabin tempat tujuan Donald, mobil yang dikendarainya ditabrak oleh mobil Tanida yang menyebabkan kepala Audrey terbentur cukup keras ke sisi jendela penumpang. Selama baku tembak, Donald berhasil membunuh salah satu anak buah Tanida. Dan setelah itu, Tanida dan Donald terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Melihat Audrey yang linglung mencoba berjalan ke arah Donald, Tanida menembak perut Audrey dengan cukup fatal. Mendengar mobil sirine yang sudah tidak jauh, Tanida pun mencoba melarikan diri dan Donald langsung pergi mendatangi Audrey di mana dia mencoba menghentikan pendarahan luka Audrey. Tapi yang pada akhirnya Donald harus mendapatkan kepedihan karena Audrey tidak terselamatkan. Di Blackside, Cooper yang mengetahui mungkin Donald akan kehilangan kendali menyuruh Donald untuk pergi cuti dan Cooper akan menugaskan Kin dan yang lain untuk mengejar Tanida. Tapi saat Cooper pergi ingin menyuruh anak buahnya mengantar Donald pulang, Donald langsung menelpon Bobby dan pergi ke rumahnya. Di sini mereka berkonsultasi tentang bagaimana cara menemukan Tanida. Donald menanyakan bagaimana dengan Tensei yang mengelola sindikat Tanida sekarang. Mungkin dia bisa memberikan petunjuk untuk menemukan Tanida. Tapi Bobby menjawab dia sudah meminta bantuan dari temannya di DEA. Tapi tidak menemukan apapun tentang keberadaan Tensei. Karena sepak terjang Tensei seperti ghost. Bobby berspekulasi mungkin satu-satunya cara menemukan Tanida adalah Reddington. Karena dia bekerja sama dengan Tanida. They work together, Donnie. Reddington understands how this world works. Untuk saat ini, Bobby tidak mengetahui bahwa Donald yang sekarang bekerja sama dengan Reddington. Yang pada akhirnya, Donald yang sudah dipenuhi dengan dendam kembali menemui Reddington untuk meminta bantuannya agar bisa menemukan Tanida. Di sini Reddington mengungkapkan turut duka citanya atas yang menimpa Audrey. Dan sebelum Reddington memberi informasi tentang Tanida, Reddington yang mengetahui Donald dipenuhi dendam menyuruh untuk pulang Donald. Dan biarkan Reddington yang mengurus masalah Tanida ini. Go home. Turn back from this and go home. Tapi Donald menjawab bahwa dia tidak akan mundur. Yang akhirnya Reddington memberitahu lokasi rumah sakit bawah tanah yang mungkin layak dikunjungi. Sebelum Donald pergi ke lokasi itu, Reddington kembali menasihati Donald dengan berkata, setelah Anda menyeberang, ada hal-hal dalam kegelapan yang dapat membuat hati Anda tidak akan pernah merasakan cahaya lagi. Mendengar itu, inilah jawaban Donald. All I feel is hate. Good.
You're gonna need it. Setelah mendapat informasi dari Reddington, Donald mengajak Bobby untuk pergi ke rumah sakit bawah tanah itu. Di sini Bobby sempat bertanya bagaimana Donald bisa mendapatkan informasi sedetail itu. Tapi Donald tidak memberitahu dari mana dia mendapatkan informasinya. Ya akhirnya Bobby pun menemani Donald yang penuh dengan rasa dendam itu pergi ke lokasi rumah sakit bawah tanah yang diberitahu Reddington. Dan saat tiba di lokasinya, mereka tidak menemukan Tanida, melainkan anak buahnya yang sedang dirawat. Tapi Donald tidak menyia-nyiakan ini, di mana di sini Donald mengancam akan membunuhnya jika tidak memberitahu lokasi Tanida. Yang pada akhirnya, Donald dan Bobby pun pergi ke lokasi Tanida berada, dan Tanida pun tidak bisa berkutik. Donald Wrestler. Let's go for a drive. Kita tahan dulu kasus Tanida dan Donald ini karena scene berpindah di mana Reddington pergi menemui Cowboy. Di sini Cowboy menunjukkan foto Lucy dan Tom yang tadi diambilnya. Melihat itu, Reddington menyuruh Cowboy untuk membawa Lucy kepada Reddington. Bring me the girl. Setelah mendapat perintah dari Reddington, Cowboy langsung mencari Lucy untuk membawanya kepada Reddington. Tapi saat Cowboy ingin menangkap Lucy, dia tidak sadar bahwa Tom mengikutinya dari belakang. Dan kemudian inilah yang terjadi. Dengan skill yang dimiliki Tom, dia dapat dengan mudah melumpuhkan Cowboy. Yang akhirnya mereka membawa Cowboy ke garasi Tom. It was Reddington. You never should have come to my house in the first I was place. And you following never orders. should have talked to my wife. Di sini Tom yang sadar bahwa Cowboy bekerja dengan Reddington berkata dengan nada kesal kepada Lucy bahwa Lucy seharusnya tidak datang ke rumahnya dan berbicara dengan istrinya. Karena Lucy ini tidak sadar bahwa dia sedang dipantau oleh Reddington. Dan untuk itu agar identitas Tom tidak terbongkar juga, Tom menyarankan Lucy untuk menelpon istrinya dengan alasan bahwa dia tidak jadi mencari rumah di Washington dan berniat kembali ke kotanya. Cowboy yang mendengar itu berkata kepada Lucy untuk tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tom itu. Karena Cowboy sangat yakin setelah Lucy menutup teleponnya nanti, Tom pasti akan membunuhnya lalu membunuh Cowboy. Don't do it. As soon as you hang up that phone, he's gonna kill you. And he's gonna kill me. Tom pun meyakinkan Lucy bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang pada akhirnya, Lucy memilih untuk percaya kepada Tom daripada Cowboy. Dan Lucy melakukan apa yang diperintahkan Tom itu. Dan inilah yang dilakukan Tom setelah dia melihat Lucy menelpon istrinya. Your realtor friend yet, the craziest thing just of all places. So, Tom menaruh kacamatanya lalu merenggangkan jari-jarinya. Dan kita juga melihat mata Tom sangat mengerikan. Dan setelah Lucy menutup teleponnya, inilah yang terjadi. Tom melakukan hal yang sudah diprediksi oleh Cowboy. Di mana dalam pergulutan Tom dan Lucy, Cowboy berhasil melepaskan ikatannya di kursi. Tapi Tom yang melihat itu segera melumpuhkan Cowboy. Yang pada akhirnya, Tom pun membunuh Lucy. Dan setelah itu, dia juga membunuh Cowboy. Dan itulah sosok Tom yang sesungguhnya. Wrestler, where is he? I know he came to you. I know you told him about that hospital. Kembali ke kasus, kini yang tak bisa menemukan Donald maupun Tanida akhirnya meminta bantuan Reddington karena Kin tak ingin Donald melakukan hal yang di luar batas. Di sini Kin meminta bantuan agar bisa menemukan Tanida sebelum Donald, karena dia sudah menyelidiki Tensei atau saudara Tanida yang menjalankan bisnis sindikatnya tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Sementara kita mengetahui bahwa Tanida sudah bersama Donald. The brother who Tensei, he's dead. What do you mean he's dead? Reddington yang mendengar itu berkata bahwa saudara Tanida dikonfirmasi sudah tewas saat penangkapan Tanida itu.
Kin pun menjelaskan kepada tim tentang informasi yang baru saja didapatkannya dari Reddington. Dan setelah ditelusuri kembali, mereka akhirnya mengetahui bahwa yang dikatakan Reddington memanglah benar. Bahwa Aiko Tanida, saudara Mako Tanida, sudah tewas saat penangkapan Mako Tanida terjadi. Dan yang membunuhnya adalah Bobby Jonica yang saat ini bersama Donald. Dan Kin berspekulasi Bobby membunuh Aiko karena dia ingin mengambil bisnis sindikatnya. Karena Bobby mengetahui seluk-beluk untuk menjalankan bisnis sindikat itu. Dan Bobby pun menggunakan nama Tensei agar tidak diketahui. Aiko Tanida was still alive. Jonica is Tensei. Dan tak lama setelah ini, mereka juga akhirnya mengetahui bahwa Mako Tanida telah ditangkap oleh Donald dan Bobby. Cooper yang teringat perkataan Donald ingin membawa Audrey ke kabin miliknya, berspekulasi bahwa Donald membawa Tanida ke kabin miliknya, yang akhirnya Cooper menyuruh Kin dan yang lain untuk pergi ke kabin itu. It's where he was going with Audrey. If he wants to be alone, get there. Now. Scene berpindah di mana Donald, Bobby, dan Tanida dalam perjalanan menuju kabin milik Donald. Di sini, Tanida mengungkapkan bahwa dia melakukan itu semua karena dia tidak terima saat penangkapannya terdahulu. Karena itulah terakhir kali dia melihat saudaranya. Dan salah satu antara Donald dan Bobby lah yang sudah membunuh saudaranya lalu mengambil bisnisnya. Karena Tanida juga sudah mengetahui bahwa Pete dan Remo bukanlah pembunuh saudaranya. Donald yang mendengar perkataan Tanida itu minta dijelaskan kembali. Tapi Bobby yang tak ingin Tanida berkata sepatah kata lagi akhirnya menembak Tanida. Dan akibat itu mereka mengalami kecelakaan. Setelah sadar, Donald melihat Tanida masih terborgol di kursi belakang. Dan Bobby yang terlihat terluka berjalan menjauh dari mobil. Donald pun memutuskan untuk mengejar Bobby yang sudah menyebabkan semua ini. Dan setelah Donald berhasil mengejar Bobby yang terluka, Donald menceritakan rahasia yang selama ini tidak diketahui Bobby, yaitu bahwa Donald bekerja untuk Reddington. Dan ada sedikit cerita menarik yang diungkapkan Donald kepada Bobby ini, di mana Donald pernah membayangkan akan bertemu dengan Audrey lagi saat di dalam box kaca saat bersama Reddington waktu kejadian Anslo Garrick. Dan saat dia di rumah sakit, dia mendapatkan kunjungan dari Audrey yang akhirnya dia bisa kembalian. Dan Donald sangat yakin kebahagiaan yang didapatkannya itu atas campur tangan Reddington. Tapi sekarang akibat yang dilakukan sahabatnya yaitu Bobby ini, Donald harus kehilangan kebahagiaannya itu. You're gonna do the honorable thing. Yang pada akhirnya Donald menyuruh Bobby untuk melakukan harakiri, ritual bunuh diri tradisional Jepang. Karena jika tidak, Donald yang akan membunuhnya sendiri. Tapi tak lama, Kin dan kawan-kawan akhirnya tiba di lokasi juga. Di sini Kin meminta Donald untuk tidak melakukan hal gegabah karena Donald akan dipenjara jika sampai melakukannya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Pick it up. Come on. Donald tak bisa membunuh Bobby dan memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kin. Tapi Bobby yang tak sanggup jika harus menjalani hukuman penjara akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual bunuh diri itu. Dan ternyata saat Donald kembali ke mobilnya, Mako Tanida sudah tidak ada. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Tom yang sedang mengubur jasad Cowboy dan Lucy. Dan di sisi Reddington yang sedang berada di teater, dia bertanya kepada Dembe apakah menemukan Lucy atau Cowboy. Di mana Dembe menjawab bahwa Cowboy dan Lucy telah menghilang. Yang tentu saja Reddington mengetahuinya bahwa Cowboy dan Lucy sudah tewas.
Reddington pun melewati malamnya ini dengan menyaksikan pertunjukan balet yang didanainya sendiri. Di mana ada sedikit cerita kenapa Reddington rela mendanai pertunjukan ini setiap tahun di tanggal yang sama. Karena beberapa tahun yang lalu, pertunjukan baletnya itu dibintangi oleh Putri Reddington. Reddington pun menyaksikan pertunjukan balet itu dengan membayangkan bahwa putrinya lah yang sedang ada di panggung itu. Kemudian scene berpindah di mana Donald sedang membersihkan barang-barang Audrey di apartemennya. Dan Donald, dia menemukan alat tes kehamilan. Dan akibat itu, dia harus mengetahui hal pahit lagi. Karena Audrey meninggal bersama anak yang dikandungnya. Mr. Reddington. Dan tak lama setelah itu, Donald mendapatkan sebuah hadiah kotak dari Reddington. Yang diantarkan oleh Dembe beserta surat dari Reddington. Sebelum Donald membuka isi kotaknya, dia membaca surat dari Reddington itu. Dan inilah isi surat dari Reddington untuk Donald. Donald, saya ingin Anda tahu bahwa saya mengerti bagaimana perasaan Anda saat ini. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit itu. Tetapi pada akhirnya, Anda akan menemukan cara untuk menjalaninya. Pasti akan ada mimpi buruk. Dan setiap hari ketika Anda bangun, itu akan menjadi hal pertama yang Anda pikirkan. Sampai suatu hari nanti, itu akan menjadi hal kedua. Itulah isi surat dari Reddington. Dan inilah isi kotak hadiah dari Reddington untuk Donald. Di mana Reddington mengirimkan hadiah untuk Donald, yaitu kepala mahkota Nida. Dan itulah scene penutup kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan suara saya sampai akhir video. Jangan lupa kalian like video ini, subscribe bagi kalian yang belum, dan sampai jumpa Wayasat Reddington di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.